Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus akuntansi terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya tentang tahapan siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi ini terbagi atas 11 tahapan, yaitu identifikasi transaksi. Langkah pertama di dalam suatu siklus akuntansi ialah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus dapat mengidentifikasi transaksi sehingga bisa dicatat dengan baik. Tidak semua transaksi bisa dicatat. Transaksi yang bisa dicatat yaitu transaksi yang berdampak pada perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan bisa dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Bukti transaksi keuangan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern ialah suatu bukti transaksi yang berasal dan dilaksanakan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Misalnya ialah bukti memorial antar bagian atau divisi dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, bukti transaksi ekstern, yakni sebuah bukti transaksi yang dapat melibatkan pihak luar suatu perusahaan. Misalnya ialah kuitasi nota kontan, faktur nota, kredit nota debit, cek, biljet, dan giro. Tahap berikut yaitu tahap kedua, analisis transaksi. Menggunakan persamaan matematis sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Contoh analisis transaksi adalah sebagai berikut. Diinvestasikan uang tunai 1.600.000 dan perlengkapan 500.000 dan peralatan 850.000. Berarti di sini kas bertambah dan modal bertambah menjadi 2.950.000. Tahapan berikut yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Jurnal merupakan suatu pencatatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang akan terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut juga penjurnalan atau journalizing. Terdapat dua macam jenis jurnal, ialah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum yang lebih diketahui dengan istilah jurnal saja. Biasanya pencatatan suatu transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening di kredit. Contoh ilustrasi pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kepada teman-teman diharapkan bisa mengerti dan paham tentang gambar berikut ini. Yang kedua, jurnal khusus. Jurnal khusus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang. Misalnya saja seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal penerimaan kas dan sebagainya. Di sini ada contoh jurnal khusus. Bisa teman-teman melihatnya contoh sebagai berikut ini. 4. Posting buku besar. Langkah selanjutnya ialah memposting transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan suatu kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktiva tertentu, seperti contoh yang telah kami cantumkan. Penyusunan neraca saldo.
Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu saja. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Kita hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan menjadi satu. 6. Penyusunan jurnal penyesuaian. Bila pada akhir periode akuntansi tersebut terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada satupun transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat dalam jurnal penyesuaiannya. Transaksi penyesuaian dicatat dalam jurnal penyesuaian dan selanjutnya dibukukan ke dalam buku besarnya. 7. Penyusunan neraca saldo. Setelah penyesuaian pada tahapan ini, kita harus menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan dalam buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo pada akun buku besar tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo di antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo tersebut juga harus seimbang. Tetapi, ingat bahwa saldo yang seimbang belum tentu juga benar, tetapi saldo yang benar pasti akan seimbang. 8. Penyusunan laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi digunakan untuk menguraikan kinerja suatu perusahaan. 2. Laporan perubahan modal digunakan untuk memeriksa perubahan pada modal yang telah terjadi. 3. Neraca juga dapat digunakan untuk memperhitungkan likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. 4. Laporan arus kas juga digunakan untuk memberikan suatu informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Tahap ke-9 yaitu penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat satu laporan keuangan, seorang akuntan harus dapat membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya bisa dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Jurnal penutup kalau benar yaitu debit dan kreditnya harus sama. Tahap ke-10, penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau opsional. Neraca saldo ini ialah daftar saldo suatu rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan ialah untuk mendapatkan keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar dan akurat, sehingga penyusunan neraca saldo tersebut tidak hanya bersifat opsional saja. Yang ke-11, penyusunan jurnal pembalik atau opsional. Tujuan jurnal pembalik ialah menyederhanakan prosedur pencatat transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif di periode berikutnya. Jurnal pembalik biasanya dapat dibuat di awal periode berikutnya. Caranya adalah dengan membuat jurnal pembaliknya dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan demikian, pembalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.